di Apa Kabar Indonesia. Langsung Bung Chandra menjawab pertanyaan Pak Widodo tadi di Jepara. Iya, jadi bagaimana caranya agar kita tetap konsisten, agar kita tetap bisa maintain semangat kita. Ya. Saya mau katakan bahwa manusia itu sama seperti handphone ya. Handphone? Ada kalanya kita bisa lowbat. Iya. Ya, ada kalanya kita bisa betul-betul full semangat misalkan. Betul. Nah, tapi saya mau katakan saya pun sebagai seorang motivator juga pernah dan bisa down. Nah, tinggal bagaimana caranya agar kita terus set goal kita dan kita terus buat rencana yang masuk akal. Apa yang membuat orang itu down? Ternyata goalnya atau targetnya nggak masuk akal. Banyak pemimpin perusahaan kasih target kepada salesnya. Ya. Sebutlah 1 miliar. Target tersebut menurut bosnya akan membuat salesnya semangat. Padahal belum tentu. 1 miliar itu kalau menurut si salesnya nggak masuk akal, itu akan jadi down. Nah, jadi kalau kita bagaimana maintain semangat kita, buatlah rencana yang masuk akal. 1 miliar itu harus di breakdown dulu. Kira-kira 1 miliar itu perlu closing berapa orang? Kalau mau closing berapa orang, harus presentasi berapa orang? Kalau mau presentasi berapa orang, harus buat janji ke berapa orang? Dipecah per hari, berarti 1 hari harus telepon berapa orang? Per jam harus telepon berapa orang? Nah, ketika sudah lihat rencana yang masuk akal, mendadak, ternyata achievable ya. Ternyata bisa saya achieve ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar ketika kita sudah di atas, Pak Widodo tadi tanya, saat kita bisa down, bisa jatuh lagi di bawah dan lain sebagainya. Bangunnya lagi gitu. Bangun lagi gimana? Nah, saya suka dengan saya suka koleksi bukunya Donald Trump. Di sana beliau sudah bangkrut 2-3 kali. Dan beliau cerita bahwa setiap kali bangkrut, nggak tahu kenapa, saya mental lebih tinggi lagi. Ya, jadi sama seperti rumus yang saya sudah tadi berikan, ketika kita sudah sukses, saya percaya bahwa sukses itu adalah satu resep. Kita misalkan tahu resep masak sayur asam. Nah, ketika suatu hari kita kalau sudah bisa berenang atau bisa bikin resep sayur asam, suatu hari ketika kita jatuh, kita nggak punya modal, ketika ada modal lagi kita bisa buat lagi, karena resepnya kita sudah tahu. Jadi kalau kita sudah sukses, kemudian kita jatuh, ingat cari apa positifnya. Bukan tanya kenapa saya jatuh, apa yang positif yang bisa saya pelajari, kemudian gunakan resep yang lama, dimodifikasi dengan resep yang baru, apanya tadi, itu akan buat kita jadi mental lebih jauh lagi. Dan itu juga mungkin harus dikesampingkan sifat-sifat ataupun rasa-rasa trauma akan hal-hal yang masa lalu gitu. Betul. Kan ada optimisme lah begitu. Saya mau sharing dikit sama Pak Rivi dan kepada pemirsa TV One. Suatu hari saya naik mobil tahun 2009-2008. Mobil saya agak lambat performanya. Setelah setengah jam berjalan di tempat parkir, saya lihat ternyata rem tangan belum saya lepas. Saya yakin pemirsa di rumah pernah mengalami. Saya sendiri juga pernah mengalami ya. Artinya apa? Rem tangan ini adalah trauma. Trauma itu berarti masa lalu. Kalau kita ingin jadi seorang pribadi yang sukses, individu yang sukses, maka kita harus lepaskan rem tangan mobil kita, rem tangan kehidupan kita. Kita harus let go trauma kita. Jadi kaca spion itu kan kecil kan, kaca depan begitu besar, ngapain kita lihat di belakang terus? Tetap tatap ke depan. Iya, betul sekali. Saya rasa juga pastinya ada responden kita yang banyak sekali. Betul sekali, di Facebook tadi sudah mengatakan facebook.com/Bung Chandra. Sudah ada yang masuk sepertinya Bung Chandra. Ada 142 pertanyaan Pak Rivi. Tapi saya coba, misalnya di telepon jawab satu-satu bisa sampai besok pagi tuh. Betul. Saya coba kebut ya Pak Rivi. Boleh. Ini ada dari Pak Henry Anggi, Pak BC atau Pak Bung Chandra. Bagaimana caranya agar menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat untuk tidak menjadi pribadi yang menunda? Nah, gimana tuh caranya tuh? Saya mau katakan dulu kepada pemirsa TV One bahwa penundaan adalah silent killer. Maksudnya apa silent killer? Silent killer kan kita tahu kanker, jantung koroner. Jadi penundaan misalkan 5 menit lagi lah, tunggu minggu depan lah, tarsok lah. Betul. Hasilnya atau dampaknya nggak akan kita kerasa hari itu. Tapi silent killer adalah tiba-tiba nggak tahu kenapa jantung kita sakit, meninggal. Jadi yang harus kita lakukan adalah supaya kita nggak menunda, kita harus punya alasan yang kuat. Misalkan contoh, saya besok mau bangun pagi, supaya nggak telat lah. Akhirnya pada saat pagi-pagi kita bilang 5 menit lagi Pak Rivi. Sering tuh kayak gitu tuh. Kenapa? Karena kita nggak punya alasannya. Tapi kalau kita punya alasan yang kuat, saya harus bangun pagi jam 5. Kenapa? Besok saya mau ketemu klien. Kenapa? Karena klien saya penting. Kalau itu sampai deal, saya dapat commission sekian. Commission sekian, saya bisa beli BlackBerry baru. Saya bisa beli iPad baru. Sama seperti tadi kayak Chandra menjabarkan terkait juga dengan target 1 miliar tadi ya. Betul. Jadi harus di breakdown sampai sedetail mungkin. Dan ketika kita punya alasan yang kuat, maka penundaan kita akan jalani. Nah, itu dari Pak Henry. Kemudian saya yang lainnya ada beberapa pertanyaan memang tadi saya juga sudah sempat menyaksikan bersama Chandra. Pertanyaan memang sama ya dengan para responden penelpon kita tadi. Betul. Kurang lebih gitu. Ada pertanyaan yang lain? Yang mau saya tanyakan adalah apa yang Anda pikirkan saat
Anda seusia saya, 17 tahun. Nah, Ini pertanyaan yang bagus. Pada dasarnya adalah sama seperti pemikiran orang muda. iya. Tapi intinya saat itu adalah saya punya pemikiran saya ingin jadi sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Saya percaya waktu kita naik pesawat, pramugari selalu katakan kalau oksigen berhenti, Betul. ada masker, Jatuh dari atas. pakaikan dulu ke diri sendiri, Iya, baru pakai ke orang lain. orang lain. Artinya adalah kita nggak mungkin bisa tolong orang lain sebelum kita buat diri kita sukses dulu. Jadi pemikiran saya saat itu adalah kalau saya mau bantu orang lain sukses, maka saya harus buat diri saya sukses dulu agar menginspirasi buat orang lain. Iya. Tapi kadang-kadang kan kita pada saat pramugari begitu ya tidur atau liatin pramugarinya karena cantik. Udah bosan kali ya, Bosan mungkin ya. tiap saat terbang pasti kata-katanya seperti itu. Tapi buat Chandra itu menjadikan satu motivator. Betul sekali. Betul sekali. Dan nanti di akhir saya ingin kasih tahu mungkin satu quote yang bisa pemirsa di rumah update statusnya nih. Iya. Jadi status atau update status hari ini adalah masalah yang kita hadapi sebenarnya hanya sebesar respon kita kepadanya. Sekali lagi, masalah yang kita hadapi sebenarnya hanya sebesar respon kita kepadanya. Kepadanya itu adalah masalah. Ya. Kita jangan berusaha untuk ubah masalah. Berusaha untuk ubah respon kita. Nah, karena masalah pasti akan ada ya. Masalah pasti akan beragam ada. pasti kan. Betul. Masalahnya kan. Nah, jadi tadi sudah ada rumus-rumus yang ditawarkan dan juga tadi ada juga quote yang disampaikan oleh Chandra begitu ya. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan buat pemirsa mungkin. Nah, terakhir bagi pemirsa TV One saya mau katakan bahwa kunci sukses adalah live for today. Hidup untuk hari ini, bukan untuk masa lalu Anda, bukan untuk cemaskan masa depan Anda. Masa lalu Anda maksudnya tadi adalah rem tangan. Lepaskan rem tangan Anda, tapi juga jangan cemaskan masa depan. Karena ada orang yang hidup physically dia hadir nonton acara ini, tapi pikirannya piknik kemana-mana. Cicilan kos belum lunas, cicilan motor belum lunas. Jangan nyindir saya dong. Oh, gitu ya? Itu masalah saya loh. Jadi intinya adalah live for today, hidup untuk hari ini. Apa yang terjadi di masa depan, kita boleh nggak merencanakan masa depan? Boleh, tapi jangan cemaskan masa depan. Lalu ada yang bilang sama saya, Pak, kan nggak semua yang kita rencanakan di masa depan akan tercapai. Betul, apalagi kalau tidak direncanakan. Jadi intinya adalah lepaskan rem tangan Anda di masa lalu. Betul. Berhentilah cemaskan masa depan. Ya. Hiduplah untuk hari ini. Orang yang hidup untuk hari ini adalah ciri khasnya adalah orang yang melakukan segala sesuatunya seakan-akan besok dia udah nggak ada. Dia memberikan seluruhnya, give everything you got to everything you do. Memberikan semua yang Anda miliki untuk semua yang Anda lakukan. Jadi mungkin kalau kita memberikan talk show hari ini, kalau baru 2 kali kan semangat, betul ya? Betul. Bagaimana kalau sudah 1000 kali? Nanti takutnya lama-lama juga bosan nanti kan Bosan gitu kan. dan rutinitas. Tapi kalau orang yang hidup untuk hari ini adalah dia berpikir ini bisa jadi talk show terakhir saya. Maka dari itu saya akan memberikan yang terbaik hari ini. Akan banyak lagi lah kisi-kisinya ya. Betul. Dan juga bagaimana cara memaintain respon Respon yang positif. yang positif. Chandra, terima kasih atas Sama-sama, waktunya Pak Riki. hari ini. Sudah 30 menit kita menyampaikan bantuan ya kepada pemirsa sedikit banyaknya. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi pemirsa. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia akan hadir lagi di segmen selanjutnya dengan rangkaian informasi penting dan menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia yang dipersembahkan oleh